semuanya, puji nama Tuhan. Di pagi yang indah hari ini kita masih memperoleh kesempatan yang baru dari Tuhan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Sebelum kita memasuki pada renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Engkau telah menjaga kami sepanjang malam kami Tuhan, dan membangunkan kami di pagi yang indah hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kami, kiranya dengan mendengarkan renungan pada pagi hari ini dapat menjadikan pedoman untuk melakukan aktivitas untuk pagi hari ini sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, tuntun setiap langkah kami Tuhan, agar selalu seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami terus Tuhan, berikan kami berkat yang luar biasa untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini bertemakan bebas dari kepahitan yang berlandaskan ayat Alkitab Efesus 4 ayat yang 31 sampai yang ke-32. Begini firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Firman Tuhan telah menjelaskan dengan jelas pada Efesus 4 ayat 31 sampai ke 32, segala bentuk kepahitan, kemarahan, dan dendam harus kita buang jauh-jauh dalam hidup kita, teman-teman. Kepahitan itu seringkali muncul ketika kita menghadapi perlakuan yang tidak baik, seperti marah yang kita dimarahi dengan alasan yang tidak jelas, perlakuan tidak adil, tidak dihargai, serta rasa-rasa dikhianati juga. Nah, apabila setiap luka, setiap perlakuan yang tidak enak itu tidak kita selesaikan secara baik, tidak kita selesaikan secara cepat, akan tinggal di dalam hati kita, teman-teman. Nah, lama-lama akan menjadikan luka itu menjadi sebagai serupa kepahitan. Dan kepahitan itu sendiri akan mengakibatkan atau akan mempengaruhi setiap cara berpikir kita, cara berbicara kita, dan cara pandang kita terhadap orang lain. Dengan kita mungkin terhadap orang lain itu malah juga gampang marah karena memiliki kepahitan pada seseorang itu, gampang sulit percaya, juga bisa mungkin tidak memiliki rasa sukacita pada setiap harinya karena masih menyimpan setiap kepahitan-kepahitan pada masa lalu atau waktu yang lampau. Nah, Tuhan itu tidak menginginkan hal itu, teman-teman. Tuhan itu malah ingin mengajarkan kita, meskipun kita memiliki kepahitan, dendam, itu kita tuh harus bagaimana caranya melepaskan setiap rasa-rasa itu terhadap diri kita agar menjadi seorang yang lebih ramah lagi, lebih kasih lagi, dan juga mengampuni terhadap sesama. Nah, kasih perumpamaan singkat nih teman-teman untuk menguatkan lagi firman kita pada pagi hari ini. Bayangkan nih, ada seseorang yang memegang sebuah batu panas, yang dimana semakin dia memegang batu semakin erat, semakin juga ia merasakan terlukanya dalam tangan itu. Nah, tapi dia dengan lebih kerasnya lagi dia memegang tangan itu, dia tuh ada rasa berharap dimana orang lain juga merasakan rasa kesakitan yang ia rasakan ini. Nah, padahal tuh kan sangat tidak bisa, teman-teman, karena semakin dia memegang batu itu sangat erat, ya malah dia sendiri yang akan merasakan lukanya itu sendiri. Begitu juga dengan kepahitan, semakin terus kita menyimpan rasa sakit itu, sebenarnya kita sendirilah yang semakin merasakan deritanya. Semakin kita yang paling menderita. Orang lain yang menyakiti kita mungkin akan melanjutkan hidupnya dengan tenang, tetapi kita malah masih terikat oleh rasa luka-luka itu di masa lalu, luka-luka itu di masa lalu masih kita bawa sampai sekarang. Padahal orang yang menyakiti kita tuh hidupnya masih tenang aja sampai sekarang nih, masih melanjutkan kehidupannya dengan tenang, nggak sampai memikirkan, oh ya aku habis menyakiti ini, nggak ada rasa seperti itu, teman-teman. Namun ketika kita memiliki rasa untuk melepaskan segala kepahitan, segala rasa-rasa dendam, rasa sakit yang kita rasakan ini, kita akan memberikan kelegaan hati. Disitulah hati kita akan mulai merasakan ringan, akan mengalami kembali yang rasanya sukacita setiap harinya.
tidak mudah marah juga teman-teman, tidak mudah tersinggung. Nah, mungkin teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini masih menyimpan rasa sakit hati terhadap seseorang. Marilah kita mengingat kembali firman Tuhan yang telah diajarkan untuk kita bahwa kita tidak harus membawa beban itu secara terus-menerus. Kita boleh belajar berkata dalam hati, Tuhan, aku mau melepaskan beban ini. Aku mau melepaskan segala kepahitan terhadap seorang ini, Tuhan, untuk dapat menjalani kehidupanku dengan lebih baik lagi, dengan lebih banyak pengampunan terhadap seorang. Memang itu tidak mudah teman-teman, tapi kita harus belajar. Karena pertolongan Tuhan itu kita bisa belajar mengampuni sedikit demi sedikit. Karena Tuhan sendirilah yang sudah lebih dulu mengampuni kita tanpa syarat. Agape. Baik, renungan kita pada pagi hari ini telah usai. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang penuh kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami tidak harus hidup dalam kepahitan dan luka masa lalu Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa sering kali kami sulit mengampuni dan masih menyimpan rasa sakit itu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar melepaskan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hati kami Tuhan, ganti kepahitan dengan damai kebencian, dengan kasih dan luka. Ganti kepahitan dengan damai, kepahitan dengan kasih, dan luka dengan pengampunan Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.